Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Maha Cahaya yang dimuliakan Allah. Cahaya Maha Cahaya hari ini kembali hadir di hadapan kita semua yang insya Allah akan memberikan penerangan serta penunjuk hati bagi yang menyaksikan. Bersama saya Mutiara Dini, inilah Cahaya Maha Cahaya. Baik pemirsa Cahaya Maha Cahaya yang dimuliakan Allah, hari ini kita kembali hadir bersama Ustadz Muhammad Nurani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik semua. Alhamdulillah. Ustadz, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana adab makan dan minum ya Ustadz ya. Kali ini kita akan tetap membahas adab makan dan minum episode kedua nih Ustadz, dengan tema yang sama seperti minggu lalu. Nah, silahkan kepada Ustadz disampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa alihi tahirat wa ummahatil mu'minat wa sahabatil karamat, amma ba'du. Pemirsa Dayak TV dan semua jamaah yang pecinta Cahaya Maha Cahaya, insya Allah semua kita diberkahi Allah Jalla wa'ala. Begitu juga siapapun yang Allah takdirkan terlibat dengan acara ini, semoga Allah berkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin. Ikhwatul iman, kita akan melanjutkan tentang adab makan. Ternyata Islam ini universal ini. Jadi sampai saking beradabnya, Islam sudah mengatur tentang tata cara makan dan minum, bahkan memakai sandal juga ada. Iya. Tidur, dari bangun tidur, kembali tidur lagi, ada semua adabnya. Tidak ada yang terlepas daripada adab sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, adab makan ini ternyata ini ada 3. Jadi adab sebelum makan, apa bahasanya itu, pramakan ya? Pramakan. Nah, adab ketika makan dan adab sesudah makan. Pasca makan ya. Ya. Jadi ini lebih detail dari kemarin. Kalau kemarin hanya umum, global, sekarang lebih terperinci. Ikhwah, adab sebelum makan yang pertama, hendaklah benar-benar kita mencari, meneliti makanan dan minuman yang benar-benar halal. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik, thayyib yang kami berikan kepadamu. Menurut ulama tafsir, maksud thayyib itu 3 ini. Pertama halal, yang kedua tidak jijik, yang ketiga tidak kotor. Jadi meskipun halal, lalu jatuh umpamanya, lalu tertimbun pasir, makanan itu tidak boleh dimakan karena itu kotor meskipun halal. Yang ketiga jijik. Misalnya makanan itu jijik, hati kita jijik nih. Orang misalnya biasa makan apa namanya itu, misalnya sesuatu nah orang kada jijiknya jijik, maka jangan dimakan. Oh, tidak boleh berarti Ustaz ya, kalau kita merasa jijik dengan ya makruh lah, minimal kan ya. Jangan dimakan kalau kita merasa jijik ya. Nah itu nggak boleh. Yang kedua, hendaknya diniatkan. Jadi kalau kita mau makan, niat ingin menguatkan diri kita dalam ibadah, menguatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah, agar kita terus hidup di dalam taat. Jadi kita dianjurkan untuk makan. Jadi sebelum makan berniat dulu, ya Allah, aku ingin makan ini agar tubuhku sehat. Kalau sehat, aku bisa taat kepadamu lagi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mencuci tangan. Ya jelas semuanya kan mencuci tangan ini. Betul. Iya, mencuci tangan. Yang keempat, menempatkan, ini penting, menempatkan makanan di alas lantai. Jadi kalau kita mau makan di lantai harus punya alas dulu. Apa bahasa Banjarnya itu? Lapak, lapik. Semprey apa tuh? Taplak meja. Taplak meja. Iya. Tikar. Tikar. Itu ternyata sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hal yang biasa. Jadi ada. Mengapa? Karena saking kita menghormati makanan. Iya. Takdim kita dengan makanan yang Allah berikan nikmat ini, maka kita hargai pemberian Allah. Tapi ada sunnah Nabi. Nah, Nabi itu tidak pernah makan di atas meja.
makanan. Jadi makan Nabi di lantai tapi pakai alas. Nabi Muhammad alaihissalam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala khiwanin wala fi sukrajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah makan di satu tempat yang penuh dengan lauk pauk. Jadi satu tempat di situ ada lauk pauknya bermacam-macam. Tidak pernah. Jadi Nabi satu piring, kemudian lauknya di tempat lain. Jadi tidak ada yang lampan besar cukup satu orang. Jadi biasanya sahabat itu 4 orang dini. Jadi satu lampan itu cukup 4 orang. Jadi mereka di situ makan. Jadi tidak satu nampan itu yang muat untuk 4 orang dimakan sendiri. Nabi tidak pernah. Jadi ingat, catat ya, Nabi tidak pernah seumur hidup makan di atas meja. Apakah haram? Tidak. Cuma sunnah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita di undangan orang semua di meja, kita aku di bawah aja, jangan juga. Nanti mengundang fitnah dan lain sebagainya. Ini cukup kita di rumah dengan keluarga, sebaiknya makan di alas biar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada punya keberkahan. Karena di atas meja itu bisa mengundang ada keangkuhan. Merasa kita gitu. Ya kan, apalagi ada orang di bawah-bawah sana. Kita lagi makan apa udah gajian kan? Kan pakai sendok garpu. Ya kan, pakai pisau lagi kan. Sekali memotong ternyata pisaunya lempar karena baru aja bergaya aja hidup. Yang kelima, hendaknya duduk dengan sikap tawadhu, rendah, jangan dan makannya harus berapi baju, jangan lepas baju. Itu apalagi mohon maaf, seorang istri makan hanya pakai lapisan dalam. Ya Allah ya salam, kasihan kucing. Ada laginya melihat gitu. Tidak boleh, tidak benar. Harus kita makan dengan rapi pakaian kita, ya, karena kita menghormati makanan. Yang kemudian yang keenam adalah hendaknya ikhlas, ridha, senang dengan apa yang ada makanan itu. Jangan kita mencari yang tidak ada. Jakannya anu aja, nyaman nek. Jakannya ada ini nyaman nek. Nah, jangan ada seperti itu. Cukup puji yang ada, syukuri yang ada. Jangan mencari yang tidak ada. Biasanya kalau orang mencari adakah hentalu aja. Ya kan? Orang ini kada bisa makan ayam. Adakah telur aja. Kalau kata tuan rumah, kalau mau telur masuk ke kamar itu. Jadi jangan mencari yang tidak ada. Kalau kita tidak bisa makan, cukup diam, makan ambil nasinya, jangan mencari tidak ada, merepotkan orang. Wala takun kallan 'alan nas, wala takun kallan 'alan nas. Jangan engkau menjadi pribadi yang suka memberatkan, membebani orang-orang lain. Kemudian, nah yang ketujuh terakhir, yang adab sebelum makan hendaklah mencari teman untuk makan. Jadi makan itu sunnah jangan sendirian, tapi cari teman. Ayo, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai berkilo-kilometer dini hanya untuk mencari teman makan. Biar beramian gitu. Beramian, mentraktir. Yuk kita makan-makan. Nah, ternyata makan bareng ini sunnah Nabi Muhammad alaihissalam. Justru makan sendirian tidak disunnahkan. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah makan sendirian seumur hidup, dengan istri kah, anak kah, murid kah, semua sahabat. Jadi kalau bisa kita utamakan seperti ini. Makan rame-rame. Nabi Muhammad bersabda, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih. Diriwayatkan di dalam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi, makanlah kalian bareng-bareng, niscaya kalian dapat berkah. Jadi kalau kita makan sendirian tidak dapat keberkahan. Berkahnya. Tapi kalau bersama, coba Dini, kalau makan itu cuma satu piring, dimakan sendiri juga habis, dimakan berdua juga habis. Iya, betul. Ya kan? Ini dapat keberkahan kalau makan berdua ini. Apalagi setelah acara ini kita makan lagi insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallah. Silakan. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab makan dan minum ini yang tentunya menurut sunnah Rasulullah ya Ustaz ya. Tapi setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, tetap di Cahaya Maha Cahaya.